Halo, good morning Bapak dan Ibu, serta anak-anak grade 3 STK Maria Ferrari, di mana saja berada. Salam sehat selalu, dan salam jumpa kembali di pagi yang ceria ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dalam kasih Tuhan, sehingga pagi ini anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Oke anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Tapi suster berharap agar anak-anak menyiapkan diri sebaik mungkin, menyiapkan alat tulis, buku paket agama, dan juga buku catatan agama, dan jangan lupa kitab suci agar bisa mengikuti pembelajaran tanpa ada gangguan. Menyiapkan diri sebaik mungkin ya. Oke, tapi anak-anak, sebelumnya suster mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bapa yang maha baik, Engkau utus putramu Yesus Kristus agar kasih-Mu menjadi nyata dalam hidupku dan semakin dikenal oleh banyak orang. Semoga karena kasih-Mu aku mampu mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita perhatikan yang satu ini bersama-sama. Pakai masker. Bukan begini juga, tapi seperti ini. Masker kain boleh dicuci dengan sabun untuk dipakai ulang. Masker kertas hanya boleh dipakai sekali saja. Pakai masker dengan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. 20 detik. Atau pakai cairan pembersih jika keluar rumah. Cuci tangan dengan benar. Jika berada di luar rumah, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jaga jarak dengan benar. Lindungi dirimu Dan orang lain. Dan bantu menghentikan penyebaran COVID-19. Oke anak-anak, mari kita taati protokol kesehatan agar kita semua sehat selalu dan terbebaskan dari virus corona. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar hal yang baru. Tapi kalian ingat kali lalu kita sudah belajar tentang iman dan pengharapan. Hari ini kita memasuki pelajaran yang berikut, pelajaran yang baru. Kita akan belajar tentang kasih. Kasih ini di pelajaran yang ke-15. Itu anak-anak silakan membuka pada buku paket halaman 173 sampai 184. Oke, kalau anak-anak sudah mendapatkannya dan sudah membukanya, kita mulai dengan pelajarannya. Oke anak-anak, kita mulai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini.
Jadi setelah mengikuti pembelajaran lewat video yang suster kirimkan ini, suster berharap agar anak-anak mampu untuk menjelaskan kembali makna kasih. Anak-anak juga tahu bersyukur atas kasih Tuhan, mengungkapkan kepedulian untuk berbuat kasih, menyebutkan arti kasih menurut Paulus dalam kitab suci itu, surat Paulus yang pertama kepada umat di Korintus bab 13 ayat 1 sampai 13. Anak-anak juga diharapkan untuk bisa menunjukkan contoh-contoh perbuatan kasih dan akibatnya dalam kehidupan bersama, dan juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan kasih terhadap kaum lemah, miskin, tertindas, dan difabel. Itu dalam singkatan KLMTD dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, kita mulai dengan pemikiran dasar. Bagi umat Katolik, hukum cinta kasih adalah perintah yang baru dari Yesus. Dalam Injil mengatakan bahwa Yesus pernah bersabda, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, supaya semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-Ku." Tentunya kita semua tahu apa itu kasih. Kasih dalam arti lain adalah cinta. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Itu banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Anak-anak tahu kita tidak boleh membeda-bedakan teman, itu namanya cinta. Menolong teman, menolong orang dengan penuh tulus dan ikhlas. Oke, sekarang suster mengajak kita untuk membuka Alkitab surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 1 ayat 13 sampai bab 1 ayat 13 bab 13 ayat 1 sampai 3. Di situ kita akan belajar membaca bersama, atau suster yang baca, si anak-anak mengikuti dalam kitab suci ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Oke, dengar baik-baik anak-anak. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak megahkan diri. Ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci. Di depan kita ini sudah menyiapkan postes pertama yang harus kita isi berdasarkan bacaan tadi. Oke anak-anak, diharapkan mengerjakan dengan penuh teliti berdasarkan bacaan tadi, jadi jangan dikarang-karang ya. Oke, next. Injil Lukas bab 13 ayat 34 sampai 35. Oke anak-anak, kita membaca bersama ya. 1, 2, 3, go. Perintah untuk saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula agar kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi yang pertama tadi mengatakan, Yesus mengatakan bahwa aku berikan perintah baru kepadamu supaya semua harus saling mengasihi. Yang kedua, supaya orang tahu kalau kita semua itu adalah murid Yesus, di mana kita sudah saling mengasihi. Oke anak-anak, di sini pula sudah menyiapkan postes yang kedua. Isilah tabel-tabel ini 10 perbuatan kasih yang biasa anak-anak lakukan tiap hari di rumah, di lingkungan, ataupun saat bermain dengan teman. Isi sebaiknya isi baik-baik sampai 10 nomor. Oke anak-anak, di sini ada rangkuman yang sudah siapkan. Anak-anak boleh mencatatnya di buku catatan dengan rapi ya, dengan rapi, agar bisa dipelajari supaya saat ujian bisa mengerjakan soal dengan baik. Sekarang refleksi. Sikap refleksi. Sudahkah aku melakukan perbuatan baik kepada sesamaku? Apakah kamu pernah merasakan kasih dari teman atau orang tuamu? Apa saja bentuk kasih yang kamu terima dari teman atau orang tuamu? Apakah kamu ingin berbuat kasih pada teman atau orang tuamu? Oke anak-anak, pelajaran hari ini cukup di sini. Suster mengajak kita semua untuk berdoa. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ya Roh Kudus, Roh cinta kasih, tinggallah dalam akal budiku, agar pikiranku jadi jernih. Tinggallah dalam hatiku, agar aku selalu terbuka bagi sesama. Bimbinglah aku, agar selalu mengusahakan yang baik. Ajarlah aku,
agar selalu mengejar yang luhur. Kobarkanlah dalam hatiku api cinta kasih-Mu, agar aku selalu hidup dengan sesama dalam kasih. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, before say goodbye, Suster mengajak semua untuk berdiri. Oke, untuk berdiri ya, semua berdiri. Kita semua akan mengikuti gerakan ini. Oke anak-anak. Oke. Thank you very much. Sampai jumpa kembali ya anak-anak. Oke, God bless us and God loves you always. Oke, God loves you.